Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat datang di Mini Bank Syariah. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membuka rekening tabungan dan saya akan menabung. Baik Ibu, silakan mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Ini nomor 2, B3 ke CS, B5 ke Telo. Terima kasih Bu. Silakan. Nomor antrian B3. Silakan menuju ke customer service. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Dia. Apakah ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Pagi Bu, saya ingin membuka rekening tabungan rekening. Baik, silakan duduk dulu ya Bu. Apakah Ibu sebelumnya sudah memiliki rekening bank syariah? Belum Bu, ini baru pertama kali. Baik Ibu, saya akan menjelaskan singkat. Jadi di Bank Indonesia Syariah terdapat beberapa jenis tabungan seperti tabungan dengan akad wadiah dan mudharabah. Untuk akad wadiah biasanya digunakan untuk kebutuhan transaksi sehari-hari, sedangkan mudharabah menggunakan sistem bagi hasil. Oh, begitu nih Bu. Iya Ibu, nanti saya akan memilihkan produk yang sesuai dengan kebutuhan Ibu. Untuk proses pembukaan rekening, apakah Ibu membawa KTP? KTP saya sudah. Baik, saya akan konfirmasi data terlebih dahulu. Nama lengkapnya siapa Bu? Saya Ermana Mawati. Tanggal lahirnya di mana? Pati tanggal 3 Mei 2005. Alamatnya sesuai dengan domisili KTP? Ya sudah. Untuk pekerjaan saat ini apa? Karyawan swasta. Untuk penghasilan per bulannya berapa? Sekitar 5 juta. Lalu tujuan pembukaan rekening ini untuk menabung, transaksi usaha, atau kebutuhan pribadi? Untuk tabungan pribadi dan untuk kebutuhan sehari-hari. Baik Bu, kalau untuk kebutuhan transaksi sehari-hari, saya sarankan menggunakan tabungan akad wadiah karena lebih praktis digunakan. Baik Bu, saya akan memilih itu saja. Baik Bu, selanjutnya saya bantu proses pembuatan CF dan pembukaan rekeningnya ya. Silakan Ibu mengisi formulir pembukaan rekening dan tanda tangan pada kolom yang tersedia. Baik Bu. Sudah Bu. Berikut saya akan terlebih dahulu ya Bu. Dalam proses pembuatan register, customer service masuk dengan username CSG. Kemudian pilih master register nasabah, lalu pilih add register nasabah. Sebelum mengisi data-data nasabah, klik add yang ada di kiri bawah. Kemudian CS memasukkan data-data nasabah seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan lain-lain. Setelah mengisi data diri nasabah, kemudian customer service beralih ke pengisian alamat sesuai KTP nasabah. Kemudian, setelah mengisi alamat sesuai KTP, selanjutnya mengisi alamat tempat tinggal nasabah. Setelah mengisi alamat tempat tinggal nasabah, kemudian lanjut ke alamat kantor.
Sebelum menyimpan, CS terlebih dahulu mengecek apakah data-data sudah sesuai dengan data-data nasabah dari nama nasabah, alamat sesuai KTP, alamat tempat tinggal, dan alamat kantor. Jika data-data sudah lengkap, kemudian klik save dan OK. Selanjutnya pembukaan buku tabungan. Kemudian masuk ke transaksi, pilih tabungan, kemudian pembukaan rekening tabungan. Setelah itu klik add. Kemudian isi data-data nasabah dari nomor register sampai virtual account. Setelah melengkapi data-data nasabah, kemudian klik save, lalu OK. Rekening tabungan sudah jadi dan sudah siap untuk digunakan. Data itu sudah sesuai, rekening sudah saya proses terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, rekening sudah berhasil dibuat. Untuk setoran awal tabungan sebesar 100.000 ya Bu. Nanti setelah setoran awal, Ibu akan mendapatkan buku tabungan dan rekening yang sudah bisa digunakan untuk transaksi. Untuk setoran awalnya bisa ke teller ya Bu. Baik Bu, Ini untuk tabungan dan rekeningnya ya Bu. terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bu. Baik. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Dengan saya Intan, bisa saya bantu? Waalaikumsalam, saya ingin setoran awal tabungan. Baik, Ibu boleh minta buku tabungannya. Untuk setoran awalnya mau setor berapa ya, Bu? 2 juta. Boleh minta uangnya Ibu untuk dihitung terlebih dahulu. Untuk uangnya sudah 2 juta ya, Bu? Mau ditunggu sebentar ya, Bu? Saya proses terlebih dahulu. Sebelum memulai transaksi, harus melakukan pembukaan transaksi awal hari. Caranya dengan pilih menu Utility, kemudian klik transaksi awal hari, pilih tanggal transaksi hari ini. Kemudian klik transaksi, lalu klik teller. Setelah melakukan pembukaan transaksi awal hari, pilih menu teller. Kemudian muncul biodata nasabah, masukkan biodata dengan lengkap, seperti ada nomor rekening dari nasabah, dan nanti langsung muncul nama, alamat, dan nomor KTP-nya. Setelah itu, klik kode transaksi dan pilih bagian 01, yaitu setor tunai. Nah, di sini nasabah menyetor tunainya dengan nominal 2 juta rupiah. Setelah diisi semua, langsung klik save dan klik OK. Setelah itu, cetak buku tabungan nasabah dan pilih OK. Baik, Ibu, untuk setorannya sudah masuk di sini sekitar 2 juta. Dan ini bisa dibawa ke Bumi. Terima kasih Bu. Ada yang bisa dibawa lagi? Sudah cukup Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu Ika. Silakan duduk ya Mbak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum
Assalamualaikum Ibu Monika. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Monika? Alhamdulillah baik. Saya Nafis Kayati Nikmah sebagai account officer. Kemarin kan telah kita sepakati untuk pertemuan hari ini yang telah dijanjikan kemarin. Iya Mbak, ini mau saya tanyakan terkait pengajuan pembiayaan kemarin. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan informasi kemarin, apakah benar Ibu karyawan swasta bekerja di Kudus? Betul, saya kerja di swasta daerah Kudus ini. Dan rencananya ingin mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan BPKB sepeda motor. Lama ya Bu? Iya betul. Kalau boleh tahu motornya motor apa? Motor saya mau jaminan itu yang motor Beat lama. Kalau boleh tahu nominal pembiayaan yang dibutuhkan Ibu kisaran berapa ya? Untuk rencananya saya butuh pembiayaan itu sekitar 20 juta untuk nambah beli kendaraan operasional kerja itu. Terus jaminannya BPKB Jaminannya BPKB motor Honda Beat saya. baik Ibu, nominal 20 juta tersebut tentu masuk ke dalam limit plafon kami di Mini Bank Syariah untuk sektor kendaraan kami menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli syariah. Keunggulannya yaitu margin atau keuntungan kami jelas atau tetap. Jadi Ibu angsurannya tidak akan naik sampai lunas sehingga sangat aman untuk perencanaan keuangan Ibu. Sesuai dengan ketentuan Mini Bank Syariah, penghasilan rata-rata Ibu Monika yang sebesar 5 juta per bulan tersebut sangat memenuhi syarat kapasitas angsuran. Di sini saya sudah siapkan dua opsi simulasi tenor, yaitu 2 tahun atau 24 bulan dan 3 tahun atau 36 bulan. Mari kita lihat bersama ya Bu. Baik, sekarang saya akan membuka website USIT untuk membuat simulasi pembiayaannya. Pertama, saya login dulu menggunakan username admin pembe dan password admin. Setelah berhasil masuk, saya pilih menu transaksi di bagian atas, masuk ke pembiayaan, lalu klik simulasi pembiayaan. Di halaman ini, saya akan menginput data nasabah terlebih dahulu, mulai dari nama, alamat, dan golongan pembiayaan. Karena nasabah mengajukan produk murabahah, maka saya klik pembiayaan murabahah. Selanjutnya, saya masukkan nominal plafon atau jumlah dana yang disetujui oleh bank, lalu isi persentase margin per bulannya, dan tentukan lama angsurannya. Di sini kita bisa simulasikan untuk jangka waktu 24 bulan dan 36 bulan. Sekarang tinggal kita klik preview untuk memunculkan jadwal angsuran nasabah. Ini Bu, bisa dilihat untuk simulasi pembiayaan dalam jangka 24 bulan selama 2 tahun ya Ibu. Nah, Ibu kan rencananya pinjam 20 juta. Nah, dalam tanggal angsuran nanti 25 mulai bulan Juni 2026. Nah, untuk pembiayaan pokok Ibu kan pinjam 20 juta dibagi selama 2 tahun. Nah, ini hasilnya 833.400 rupiah dengan margin atau keuntungan kami 500.000 itu 20 juta dikali 2 tahun tersebut. Nanti Ibu membayar angsuran yaitu sebesar 1.333.400 rupiah. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas Bu. Nah, jadi Ibu untuk total semuanya yaitu 32 juta ya. Apakah
ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik Ibu, saya akan menjelaskan simulasi pembiayaan yang angsurannya selama 3 tahun atau 36 bulan ya. Nah, untuk peminjamannya kan 20 juta. Nah, margin selama sebulan itu 2,5 dari kami. Nah, untuk tanggal angsurannya sama seperti tadi, tanggal 25 bulan 6 2026. Nah, untuk pokoknya Rp555.600 dan marginnya tetap Ibu sama seperti yang tadi 500.000. Nah, jumlahnya nanti Ibu bisa mengangsur totalnya Rp1.055.600. Nah, jadi jumlah dalam 3 tahun itu totalnya 38 juta. Apakah paham Ibu? Paham. Baik, terima kasih penjelasannya ya Mbak. Baik Ibu. Baik Ibu, tadi kan sudah ada simulasi pembiayaan yang ada 2 tahun, ada 3 tahun. Nah, untuk gambaran apakah Ibu udah ada rencana untuk memilih yang mana? Kalau dilihat dari gaji saya yang 5 juta itu kan, sepertinya yang 3 tahun memang terasa lebih ringan ya Mbak. Untuk hitungannya sudah sangat jelas dan juga padat. Tapi mohon maaf ya Mbak, saya tidak bisa langsung memutuskan sekarang. Saya harus mendiskusikan keputusan ini dan nominal angsurannya terlebih dahulu kepada keluarga saya di rumah. Oh, tidak apa-apa Ibu, untuk keputusan pembiayaan alangkah baiknya itu harus didiskusikan sama keluarga dulu. Ya Mbak, nanti saya kalau udah ada keputusan dari hasil obrolan dari keluarga saya akan langsung hubungi Mbaknya lewat via WA ya. Baik Ibu, untuk simulasi pembiayaannya nanti saya kirim ke WA untuk bahan pertimbangan Ibu dan keluarga. Apabila Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa hubungi saya. Saya akan dengan senang hati membantu Ibu. Terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Baik Ibu, terima kasih juga. Makasih Mbak udah meluangkan waktu kesini. Baik Ibu, terima kasih Ya, atas makasih, Kak. waktunya. Aku antar ya. Baik, Bu.